sekarang contoh orang-orang kaya ahli surga itu siapa? Khulafaur Rasyidin itu 4, 3-nya kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu kaya, Ali saja yang tidak kaya. Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga itu 8-nya kaya. Karena selain 3 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ada lagi Abdurrahman bin Auf, ada lagi Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Jadi orang kaya itu juga dapat jatah surga. Orang kaya itu dapat jatah surga sama dengan orang miskin. Cuma kalau ada orang miskin dan orang kaya, itu dua-duanya masuk surga dan harus masuk satu persatu, yang miskin di depan. Kalau harus masuknya satu persatu, dan ini kaya miskin, saya ulangi lagi, siapa yang di depan? Yang miskin di depan. Karena apa? Proses pertanyaan akhiratnya lebih sederhana. Kan pertanyaannya 4. Di hadis itu kita akan ditanya tentang badan kita, fisik ini untuk apa dipakai. Kita akan ditanya tentang ilmu, seberapanya diamalkan. Kita ditanya tentang umur, berapanya dipakai kebaikan. Kita ditanya akan tentang kekayaan. Kalau orang miskin tidak sulit-sulit, tidak punya apa-apa, selesai. Tapi kalau orang kaya, duitnya kayak pertanyaannya sulit di sini. Dari mananya, dikemanakannya, itu sama. Tapi dua-duanya masuk surga insya Allah. Nah, coba lihat Abu Bakar. Kekayaan itu selalu berbanding lurus dengan infak. Ini yang harus kita pahami. Kekayaan kita harus setara dengan jumlah infak kita. Bahkan mungkin jumlah infak kita menghabiskan kekayaan kita saat itu. Sangat mungkin. Contoh, ini Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Selisih usia dengan Nabi 2 tahun. Pedagang kaya, jujur, alim, sederhana. Nah ini kaya tapi sederhana. Kadang-kadang ini tidak ketemu di satu orang di zaman kita. Kaya, dia sendiri hidupnya sederhana, tapi hartanya melimpah. Pedagang kaya, alim, jujur, sederhana. Ada yang kaya, tidak alim, macam-macam sekarang. Ada yang jujur, tidak kaya. Apalagi ada yang kaya, tidak sederhana. Nah, Abu Bakar ini menggabungkan antara sifat-sifat mulia: kaya, alim, jujur, sederhana. Ketika masuk Islam, kondisi hartanya seperti ini. Jadi memang sejak sebelum Islam sudah kaya. Toko ini songo. Kalau ekskul itu dia. Tokonya 40.000 dirham. 1 dirham itu 1/10 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang 1,7 juta rupiah. Kalikan 40.000. Nah, perlu dihitung lah itu hartanya Abu Bakar, dan sudah diserahkan semua kepada Nabi. Habis. Ini kekayaannya, ini diserahkan semuanya. Berarti 100%. Apakah ini zakatnya? Kalau zakat 2,5%, ini melampaui zakat. Kan? Jadi kalau zakat ada nisabnya, kalau infak sedekah tidak ada nisabnya, bisa 100%. Bukan berarti zakat 2,5, lalu sedekahnya 1.000, sedekahnya berapa? 5.000, bukan itu.
68 miliar. Diserah nosrah. Zaman dulu. Saya dikurskan ya. Ia membersamai Rasulullah saat hijrah ke Madinah dengan membawa. Nah ini loh. Dia berangkat bawa sarung dewe. Nanti di acara di mana? Target Ramadan ada konsumsinya enggak? Minta panitia jalan konsumsi. Abu Bakar ini berangkat orangnya, bawa bekalnya. Sanggup tok 1 miliar. Di kantong itu. Cash. Untuk biaya perjalanan ngancani Nabi hijrah. Infak pada perang Tabuk 100% hartanya. Ya, dan coba diperhatikan ketika masuk Islam, katakanlah tahun pertama hartanya habis total kan, tetapi pada saat hijrah artinya 13 tahun kemudian sudah bisa sanggup uang cash 1 miliar. Dari hijrah ke Tabuk itu kurang lebih tahun ke-6 Hijriah. 6 tahun berikutnya 100%-nya berapa? Jadi begini, dalam perang Tabuk itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman bin Affan. Nanti ada ceritanya Utsman sekian, Umar itu juga kaya sekian 50% hartanya, dan ada Abu Bakar itu 100% hartanya. Dan Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling kaya saat itu. Itu hartanya 100%. Sulit dicerna. Aisyah berkata, ketika meninggal dunia beliau tidak meninggalkan 1 dinar dan tidak pula 1 dirham pun, karena sebelumnya sudah dibagikan kepada sebagian ke Baitul Mal, sebagian ke sini, sebagian sudah. Ketika Abu Bakar masuk Islam, ini menyerahkan seluruh kekayaannya. Bapaknya itu Abu Kuhafah namanya, sedih. Ini kalau kekayaannya Abu Bakar diserahkan semuanya, terus kita anak-anaknya, orang tua yang sudah sepuh-sepuh ini terus hidup dari apa? Nah, Abu Kuhafah ini kita untuk meyakinkan bapaknya, Asma, bagyunya Aisyah, anaknya Abu Bakar itu kemudian ngambil sak, ya sak diisi dengan kerikil. Kerikil 1 sak penuh terus diikat. Nah, tangan bapaknya yang buta ini dijempokno situ, ditemplekno. Lho Pak, bapak ini saya sugi loh Pak, saya sugi. Dianggap itu masih kepingan emas masih banyak. Padahal sudah habis semuanya 100%. Jadi bapaknya infak itu jangan anaknya nangis, atau suaminya infak jangan istrinya sedih, tidak begitu. Kompak 100% dan semuanya kompak memberikan itu di jalan Allah. Ini Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang paling kaya.